Wa yustahabbu 'inda dzabhi, dan disunatkan ketika menyembelihkan, dan disunatkan ketika menyembelih, mutlaqan, semata-mata, secara mutlak, sunat. Apa saja sunat-sunat ketika menyembelih? Apa saja sunat-sunat ketika menyembelih? Khamsatun, itu ada 5. Khamsatun, itu ada 5. Bal tis'atun, bahkan ada 9 pun. Nah, gitu. Sebenarnya ada 5. Di matan ini ada 5 yang dalam kurungnya itu. Tapi musannif ya, kitab Iqna, bahkan ada 9 pun sunat daripada ketika menyembelih. Yustahabbu inda dzabhi. Kalau dilakukan ini nambah pahala. Karena hewan yang kita sembelihkan itu kan ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara takwa. Maka bila dia melakukan sunat-sunat ini, dapatlah pahala. Dia dapat pahala, si kurbaner dapat pahala. Ada 5 kalau di matan. Bahkan kata beliau 9 pun. Apa yang pertama? Al-ula. Al-awwalu. Asya'a al-awwalu. Ada 9 perkara atau 5 perkara, bahkan 9. Yang pertama, at-tasmiyatu. At-tasmiyatu. Yang pertama, dia mengucap tasmiyah. Bi ayyaqula bismillah, dengan bahwa berkata ia dengan nama Allah. Ketika menyembelih, maka dia ucapkan dengan nama Allah, bismillah. Wala yajuzu ayyaqula bismillah wa bi Muhammad wa ismi Muhammad. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ayyaqula, bahwa mengucapkan ia bismillah wa ismi Muhammad, enggak boleh, dengan nama Allah dan nama Muhammad, enggak boleh. Tuh. Pak Syahdi pernah nyembelih tahun ini mau? Ada kurban sunnah tahun ini? Ada kurban sunnah? Tajul? Oh, enggak ada. Pak Cahyo? Oh, enggak ada. Oleh Pak Iko enggak ada kurban sunnah tahun ini? Enggak ada. Belum ada. Kalau ada, amalin langsung nyembelih, maksudnya sendiri. Karena sunatnya itu. Yang pertama, sunat ketika menyembelih itu, yang pertama apa? Tasmiyah. Ini tasmiyah. Sunat menyembelih pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah ini berarti disunatkan dia membaca bismillah. Tidak boleh dia membaca bismillah wa ismi Muhammad. Tidak boleh. Tak boleh. Dia ucapkan ketika menyembelih itu daripada baca bismillah. Baik. Perhatikan. Timbul, Pak Yadi, ada persoalan. Timbul ada dalam satu permasalahan. Bagaimana di dalam satu hadis yang mana kita ini daripada awalnya kita mengucapkan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap perkara yang mana tidak diawali dengan satu daripada bismillahirrahmanirrahim fawa aqta, maka dia itu terputus. Setiap cita-cita perkara-perkara, mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca bismillah, ya, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim,
dan sempurnanya itu baca bismillahirrahmanirrahim. Makan, tidur, ngaji kita dan sebagainya, semua kita mengucapkan tas, hukumnya sunnah. Nah, bagaimana ketika kita menyembelih? Ketika kita menyembelih, kita bacakan daripada bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan kusebutkan itu sembelih. Kok rasanya timbul dari pertanyaan orang, Maha Pengasih kok nyembelih? Paham nih pertanyaannya? Paham baca sini? Hah? Yang kita baca tuh yang mana yang abdal? Bismillahirrahmanirrahim. Sementara dalam satu hadis, atau cuman bismillah? Paham pertanyaan? Yang satu pendapat mengatakan tak baik kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan orang ini, karena apa? Karena sedang menjagal. Kalau kita lagi makan, ya Allah, Maha Pengasih Engkau, ya Maha Penyayang Engkau. Makan pengasih itu. Ketika menjagal kan kalau kata orang, kejam kali. Kejam. Padahal Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim sifatnya. Bagaimana ini? Ini dia. Jadi hukum baca bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Apa hukum daripada membaca bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih? Maka di sini adalah perbedaan ulama tentang masalah kalimat ini. Apakah yang kita baca bismillah? Apakah kita baca dengan akmal, sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam satu hadis itu tadi, setiap perkara yang baik, bukankah menyembelih kurban itu baik dan ibadah? Dan kita sempurnakan? Ini berbeda pendapat ulama tentang ini. Berbeda pendapat tentang ulama. Yang pertama, ulama yang pertama yaitu tidaklah tidaklah baik bila ketika menyembelih disandingkan dengan sifat Allah, nama sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup bismillah saja. Makanya musannif mengatakan bismillah. Tidak ada disebutkan wa ayyakula akmalu bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam ucapan ketika berwudu kan? Wudu kan sunat kan untuk baca disebutkan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah aja sah. Tapi kalau dilengkapkannya dapat pahala banyak. Bagaimana dengan menyembelih? Bagaimana dengan menyembelih itu? Di sini ulama yang pertama, kalangan ulama pertama, mereka tidak sepakat, tidak sepakat tentang masalah menambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak sepakat. Ulama yang kedua, yaitu Syekh Bujairimi, beliau mengatakan tetap baca Bismillahirrahmanirrahim wa akmalu Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau. Jadi berselisihlah pandangan di antara sesama mazhab Syafi'i, yaitu antara bacakan sempurna atau bismillah saja. Kalau ikna baca bismillah, tapi kalau syarah ikna bismillahirrahmanirrahim. Nah, syarahnya itu Al-Mujairimi, kitab Al-Mujairimi. Dia mengatakan bahwasannya yaitu dengan membacakan versi ijtihadnya masing-masing lah. Apa kata Bujairimi? Al-Khatib Al-Bujairimi. Syarah ikna ini ada 5 jilid dulu. Wa ayyaqula 'inda zabhiha bismillah. Dan bahwa berkata ketika menyembelih itu, kata beliau, bismillah. Disyarahkan oleh beliau, wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Dan yang sempurna itu dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang ngomong itu, kata beliau, Syekh Khatib Al-Khatib Al-Bujairimi, waqila, dan satu pendapat katanya. Satu pendapat, berarti pendapat ini lemah. Waqila la yaqulu ar-rahmanir rahim.
tak boleh berkata Ar-Rahmanir Rahim. Li'anna dzabaha fihi ta'zibir, karena bahwa sesungguhnya menyembelih itu adalah satu penyiksaan. Wa Rahmanur Rahim la yunasibuhu, sementara lafaz Ar-Rahmanur Rahim enggak cocok masa Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dengar ada di YouTube. Hah? Ada. Ada. Bahkan ada usaha yang Arab itu, di Arab tuh, coba lihat. Minum pun nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Karena Nabi nggak nyuruh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dalam mazhab Syafi'i sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Coba cek nanti didengar di YouTube orang. Saya pernah dengar itu. Tidak boleh kita menyembelih dengan mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena satu penyiksaan yang kita sembelih. Walaupun kita ucapkan nama Allah, itu ibadah, tak boleh. Ternyata kata Syekh Khatib Bujairmi itu pendapat lemah. Tuh. Jelas kan? Waqila pendapat, satu pendapat la yaqulur rahmanur rahim. Berarti pendapat yang dua ada pendapat. Sama seperti dalam kitab Al-Mahali, ada pendapat pertama, ada pendapat kedua. Ada pendapat pertama, ada pendapat kedua. Yang ngambil pendapat pertama ada dalilnya. Yang ngambil pendapat kedua ada, cuman 1-2 orang saja yang mengatakan demikian. Baiknya, jelas ini. Siapa tadi? Syekh Khatib Al-Bujairmi, Syarah Iqna. Beliau mengatakan wa ayyakula bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurnanya adalah baca bismillah. Waqila, itu pendapat. Waqila la yaqulu ar-rahmanir rahim. Alasan beliau apa? Li'anna zabahahu fihi ta'zibuh. Karena menyembelih itu di dalamnya ada satu penyiksaan. Jelas kan? Wa rahmanur rahim, sementara lafaz daripada rahmanur rahim la yunasibuhu, tidaklah pantas, tak cocok untuk disebutkan ar-Rahman Rahim. Itu pendapat. Saya tulis ya. Syekh Al-Khatib Bujairmi, Syarah Iqna. Matan takrib disyarahkan Iqna disyarahkan Bujairmi gitu. Wa ayyakula inda dzabihi bismillah wa yaqula inda dzabihi bismillah wa qila la yaqulu ar-rahmanur rahim. Wa qila, satu pendapat mengatakan la yaqulu ar-rahmanur rahim li'anna zabahu fihi ta'dzibuhu, li'anna zabahu fihi ta'dzibuhu la yunasibuhu. Nah tuh, wa ayyakula inda dzabahin bismillah. Ini pendapat Syekh Khatib Al-Iqna nih matanya. Kemudian Khatib Al-Bujairmi berkata, ada satu pendapat katanya, la yaqulu ar-rahmanir rahim. Tak boleh baca dia tambahkan bismillah. Satu pendapat. Pendapat ulama Kil namanya. Alasan beliau kenapa? Li'anna zabaha, karena bahasa sungguh menyembelih di dalamnya itu ta'dzibuhu. Ada satu penyiksaan. La yunasibuhu, tak cocok baginya untuk menyembelih dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Paham tu? Jelas ya? Tuh. Jadi khilaf di antara ulama.
Intinya khilaf. Walaupun ada orang yang menyampaikan, ternyata yang menyampaikan ini adalah Syekh Khatib Asy-Syarif daripada dijelaskan oleh Al-Bujairimi dalam syarahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sunat ketika menyembelih wathani as-salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabarukan bihima. Yang kedua, ketika hendak menyembelih berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus mesti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tabarukan bihima, mengambil berkah, bertabaruk dengan keduanya. Makna keduanya itu apa? Salawat dan salam. Jadi ketika mau menyembelih, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh? Dua. Itu sunnatnya. Dapat pahala. Yang ketiga, wassalithu istiqbalu kiblati bidzabihati. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan menyembelihnya. Sunat. Ai bi dzabhiha faqat, artinya itu dengan menyembelihnya saja. Alal as-sahih, menurut pendapat yang kuat. Duna wajhiha liyumkinahu al-istiqbalu aidan. Duna wajhiha liyumkinahu al-istiqbalu aidan. Bukan wajahnya, untuk memungkinkan dia menghadap kiblat juga. Enggak mesti wajahnya. Bukan wajah, tapi dia itu menghadap kiblat, dimerengkan ke kiri, dia menghadap kiblat. Warabi'u, yang keempat. Yang tadi apa tadi? Yang ketiga? Yang ketiga menghadap kiblat. Nah, bukan wajah. Wajah kan ada di atas lagi kan? Kepalanya ke atas itu supaya enak digorokkan. Ke samping, ada ke samping, ke sana. Yang penting badannya dimerengkan ke kiri. Yang kiri. Yang keempat, warabi'u at-takbir thalathan ba'da tasmiyati kama qalahu al-Mawardi. Yang keempat, takbir Allahu Akbar. Berapa kali? 3 kali. Thalathan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan itu dibaca takbir itu? Ba'da tasmiyati. Sesudah apa? Sesudah tasmiyah. Yang ngomong ini siapa? Imam Mawardi. Jadi dibacakanlah dia itu ketika nak menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sunatnya. Sunat yang kelima, menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Mawardi. Qalahu, yang mengucapkan demikian ini adalah qalahu al-Mawardi. Sabar ya, sedikit lagi nih. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, ad-du'a'u bil qabul. Ad-du'a'u bil qabul, berdoa dengan supaya diterima kurban seseorang. Artinya ketika menyembelih itu bahwasannya kurban itu dibacakan doa. Doa. Apa doanya? Bi ayyaqula Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbala minni. Allahumma hadza minka, Allahumma hadza minka, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbala minni. Tuh. Itu doa apa ya? Ada dia di sini. Ya, jalan. Yang kelima, yang keberapa tadi? Itu 5 ya? Berapa? 6 ya?
5 ya, berarti sana 4. 4. Yang kelima ini adalah doa supaya makbul, supaya diterima kurbannya. Yang dia baca itu apa? Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbala minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbala minni. Ya Allah, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah, dan ini atas Engkau ya Allah, kepada Engkau. Fataqabbala minni, maka terimalah olehmu daripadaku. Jelas ini. Ini yang dibaca niatnya nih bagi orang. Itu kalau dia sembelih sendiri. Kalau orang lain yang nyembelih, dia harus wakilahkan. Pak, saya wakilahkan kepada Bapak karena saya nggak sanggup, maka ya itu ada wakilahnya. Wakilah itu memang bab wakalah itu. Untuk menyerahkan menyembelih kepada orang. Si wakilah itu dia sebutkan nama si fulan itu. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbala min. Berubah dia menjadi min. Itu. Ya kan? Ya Allah, ini dari Engkau dan Engkau ya Allah, dari Engkau, maka terimalah kurban daripada fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Ada hadis ini juga salah nih. Disebutkan, disunatkan sebut nama seseorang itu, fulan bin fulan. Itu dibaca mana? Kira-kira paham sampai sini, Pak? Paham nih? Udah? Sikit lagi ya. Nanti kita bahas santai. Wasadisu tahdidus syafarati. Dan yang keenam, tahdid menajamkan syafarati, pisau. Fi ghairi muqabalatiha, pada tempat yang bukan hewan-hewan berkumpul di situ. Jangan pula mengasahnya itu di depan kambing itu jasa. Next, mari. Ini. Makruh hukumnya. Membuat dia nanti menakut dan dia nampak. Makanya ketika itu diasah, ditajamkan gitu. Tahdid itu tajamkan. Ngilu dia rek. Si hewan kambing ini langsunglah dia yaitu takut, akhirnya kan stres dia. Stres. Itu yang keenam. Ternyata itu sunat. Kalau diapakan kalimat makruh itu. Ini ada juga, ada jual. Kita lihat di lapangan itu mereka tuh yang ada tuh sempat di depan hewan kali. Maka dia ditutup itu. Dia sembelih ditutup, ngasah pisau ditutup.
Walaupun nampak, makanya menjauh. Ada khusus sebenarnya ruangan untuk pengasah itu. Bila dapat ada khusus ruangan untuk mengasah, karena kan bisa nggak tumpul lagi. Ada khusus tempat ruangan daripada nyembelih. Nah, wasabi'u imraruha. Dan yang ketujuh adalah imrar ini kalau ada pisau nih, di pisau nih ya, goloknya pisau, imraruha lewat, berarti jalan ya, pisaunya di jalan. Kemudian wa tahmiluha zahabuha, wa tahmiluha zahabuha wa iyyaha wa iyyabiha, wa tahmiluha zahabiha wa iyyabaha. Oh gini, dia melewati, melalukan, kemudian wa tahmiluha menekan. Nah, wa tahmilu menekan. Wa dhahabha pergi, wa iyyabaha balik. Jadi jangan diangkat, harus lengket di situ. Nyata itu adabnya. Dia ada sunatnya. Kalimatnya wa tahmilu menekan, wa imraru lewat, jalan. Jalan. Wa iyaha. Perjalanannya menurut daripada mari dan sama itunya lah. Wajadainnya harus kena itu. Makanya itu pastikan harus kena wajadain, dua saluran napas dan saluran makan tuh. Kayaknya itu terputus kan. Makanya harus ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Kalau yang ahlinya mungkin merap gitu. Itu salah satu yang cepat juga. Nah, wasaminu dan kedelapan. Dan kedelapan adalah yaitu wa idja'uha ala syaqqiha al-aisar. Membaringkannya hewan kurban itu ala syaqqiha, atas sisinya yang kiri. Berarti merebah ya. Merebah hewan itu di atas kiri. Kalau dia merebah misalnya di atas kanan, itu sah, cuma makruh. Sah, cuma makruh. Wa syadda quwwatiha thalathin, qawaimuha thalathin ghaira rajulil yumna. Dan kemudian wasyadda qawaimah, dan mengikat kaki-kakinya. Kaki siapa nih? Hewan kurban. Dan mengikat kaki hewan kurban thalatha, yang tiga itu kakinya yang tiga. Kakinya kan 4, yang dikati 3. Ghairu rijli yumna, bukan rajulu. Ghairu rijli yumna, melainkan kaki kanan. Tapi sekarang orang ikatnya semua dia. Kenapa Pak Eko kira-kira ini musannif melepaskan kaki yang kanan? Biar leluasa dia matinya. Kalau kita lepaskan, kalau kita ikat, seolah-olah nyiksanya. Seolah-olah lempang dia, nyiksanya. Tapi ya tuh balik lagi lah. Soalnya yang di lapangan beda-beda, yang ngaji beda-beda. Yang di lapangan ngaji, jadi nggak tahu. Nggak kita kasih tahu, nanti ini bukan masjid gitu ya, ngaji. Kita beritahu ke di masjid lain, Pak, itu kanannya, oh dah enggak apa-apa itu, berarti tinggal mati dia. Nah, tuh, itu yang terakhir. Wa tasi'u aqlal ibli,
Dan yang kesembilan, yang menurut daripada pengarang kita adalah akal unta, igal unta. Wa qad marratil isyaratu ila ba'di dzalika, dan sungguh telah memberikan isyarat akan sebagian demikian itu. Akal unta. Baik, itu dia. Ya, salah satunya tambahan lagi. Menurut daripada ulama, sunat ketika orang yang menyembelihkan itu berwudu. Karena dia itu adalah bagian ibadah. Itu lebih baik dia. Paling baik kali. Sunat berwudu dia. Sunat berwudu, dan sunat ketika itu asahan pisaunya, goloknya itu disucikan lagi dari darah itu. Walaupun sebenarnya enggak apa-apa, karena khawatir nanti tak tajam, maka dibersihkan lagi darah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.